Selamat siang, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat ya? Selamat datang di kelas Kepo Online. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk belajar bersama-sama dengan kami di kelas ini. Oke, nah apa itu kelas Kepo? Kelas Kepo Online adalah kelas pengenalan pola makan online, yaitu kelas edukasi pola makan, pola hidup sehat, dan kami adakan selama 3 hari berturut-turut dari Senin sampai Rabu jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Mengapa kami mengadakan kelas Kepo Online ini dan ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya? Kelas Kepo ini diadakan bukan semata-mata untuk Bapak Ibu membeli produk kami, tetapi yang kami lakukan adalah memberikan edukasi pola makan dan pola hidup sehat kepada Bapak Ibu semuanya. Herbalife juga mendukung misi dari Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk menyampaikan informasi yang sangat penting difahami oleh masyarakat. Nah, latar belakangnya adalah karena saat ini makanan yang terlalu mudah kita dapatkan. Segala macam makanan kesukaan kita ada di mana-mana. Kalau orang tua kita zaman dulu, mereka mau mendapatkan makanan yang berkualitas tinggi, mereka harus bercocok tanam ke sawah, ke ladang, bahkan mereka harus beternak sendiri supaya mereka bisa mendapatkan makanan yang berkualitas baik. Namun sayangnya, makanan yang mudah kita dapatkan saat ini, kadar kandungan nutrisinya sudah jauh menurun. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat tabel berikut di bawah ini. Kita ambil contoh brokoli. Di dalam 100 gram brokoli pada tahun 1985, kandungan kalsiumnya adalah 103%. Kemudian di tahun 1996 turun ke angka 33% dan pada tahun 2002 turun lagi menjadi 73%. Artinya bahwa sangat berkurang kadar kandungan makanan yang kita konsumsi saat ini. Semua penurunan itu terjadi karena salah satu faktornya adalah kualitas tanah yang sudah menurun. Karena penggunaan pupuk herbisida dan pestisida secara berlebihan. Selain itu, adanya polusi tanah. Nah, Bapak Ibu ingat ya, ketika kita habis mencuci, kemana sisa deterjen yang kita gunakan? Ujung-ujungnya pasti dibuang juga ke tanah kan ya. Belum lagi sampah yang tidak terurai seperti plastik yang dibuang dan ditanam di tanah. Inilah beberapa hal yang menyebabkan unsur hara dalam tanah memburuk dan menyebabkan kandungan nutrisi di dalam makanan kita juga menurun. Alasan lain mengapa kelas Kepo ini kami adakan. Bapak Ibu lihat saat ini gaya hidup yang tidak aktif dan tidak banyak orang yang suka bergerak atau berjalan kaki. Contoh, Bapak Ibu kalau nonton televisi, kita hanya gonta-ganti channel dengan cukup menggunakan remote. Bahkan, Bapak Ibu bekerja di belakang meja hingga 8 jam per hari. Dan biasanya di samping meja selalu tersedia cemilan-cemilan kesukaan. Ada juga contoh lain.
Saat ini, semua rumah memiliki kendaraan bermotor dan sudah malas untuk berjalan kaki. Mau kemana-mana, sudah tidak ada yang mau jalan kaki lagi. Tinggal ambil handphone, sudah banyak sekali tersedia aplikasi. Bahkan mau belanja kebutuhan sehari-hari, kita tinggal pencet handphone dan barang yang kita inginkan tiba di rumah kita. Oke. Efek dari kedua hal ini yaitu kandungan nutrisi yang ada pada makanan saat ini menurun. Ditambah lagi dengan gaya hidup yang tidak aktif, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan komposisi tubuh kita. Salah satunya ditandai dengan obesitas. Oke, untuk itu, supaya kita lebih mengenali tubuh kita, perlu melakukan analisa tubuh, sehingga kita bisa memperbaiki kesehatan kita sejak dini. Apakah Bapak Ibu sudah mengisi data analisa tubuh ini? Yang berisi nama, jenis kelamin, nomor handphone, usia, berat badan, tinggi, ukuran celana atau lingkar pinggang. Bahkan boleh ditambah dengan tanggal kelahiran Bapak Ibu agar para coach bisa mengingat. Bila belum mengisi, boleh menghubungi coach atau pengundangnya supaya bisa mengetahui hasil analisa tubuh Bapak Ibu dan bisa memahami kondisi Bapak Ibu saat ini. Nah, setelah mengisi data tadi, kita akan mendapatkan hasil survei IMT seperti contoh di bawah ini. Kita lihat yang sebelah kiri. Seorang wanita berusia 42 tahun. Tinggi 155 cm. Hasil IMT adalah 42. Dengan resiko kesehatan, obesitas, dan berpotensi diabetes, kanker, stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Karena nilai IMT normal adalah 18,5 sampai 24,9. Lingkar perut ibu ini adalah 105 cm dan sudah berlebihan. Karena lingkar perut yang sehat bagi wanita adalah maksimal 80 cm. Berat badan ibu ini juga adalah 100 kg. Juga telah melampaui berat atau tinggi normal adalah 155 cm adalah 55 kg. Jadi, ibu ini harus menurunkan berat badan sampai batas sehat atau normal. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Seorang wanita berusia 36 tahun dengan tinggi badan 157 cm. Hasil IMT-nya adalah 19, masuk dalam kategori normal, yaitu di antara 18,5 hingga 24,9. Ibu ini dapat mengendalikan stres. Badannya fit, energik prima, tahan terhadap penyakit, dan kondisi fisik baik. Lingkar perutnya di angka 70, berada di bawah 80 cm. Berat badannya adalah 48 kg. Masuk dalam kategori kurang sehat. Karena seharusnya untuk tinggi 157 cm, berat idealnya adalah 51 kg.
Jadi, ibu ini harus menaikkan berat badan sampai batas ideal. Saran bagi kedua survei ini adalah sama, yaitu memperbaiki pola makan dan konsumsi nutrisi yang tepat. Barusan kita sudah melihat dua contoh hasil survei IMT. Dan apa itu IMT? Oke, mari kita lihat. IMT adalah indeks massa tubuh atau biasa disingkat IMT. Nah, IMT adalah salah satu cara untuk mencapai keseimbangan energi. Keseimbangan energi yang dicapai jika makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. IMT ditentukan dengan pengukuran berat dan tinggi badan. Rumusnya bisa dilihat di samping. BMI sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi dalam meter dikuadratkan. Nah, di bawah ini sudah ada tabel batas ambang untuk BMI. Nah, bagi Bapak Ibu, kita kasih PR ya. Coba Bapak Ibu hitung IMT-nya masing-masing, lalu dibandingkan dengan tabel di bawah ini. Apakah masuk dalam kelompok kurus, normal, atau gemuk? Bila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menghitung, boleh dibantu oleh pengundangnya. Nah, yang tidak mau tahu hasil IMT atau analisa tubuhnya, itu sama saja menunggu bom waktu. Mengapa perlu dimonitor? Supaya tahu indikator-indikator kesehatan tubuh kita, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Contohnya, dengan memperbaiki pola makan dan olahraga secara rutin. Karena ternyata level lemak perut yang tinggi merupakan indikasi resiko diabetes tipe 2 dan serangan jantung. Jadi, Bapak Ibu, mulailah dari sekarang menerapkan pola makan sehat dan gaya hidup sehat untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Hari kedua dan hari ketiga, kami akan berbagi tentang makanan yang sehat untuk tubuh kita, supaya kita lebih bijak dalam memilih karbohidrat, protein, dan lemak yang baik buat tubuh kita dan kesehatan kita. Ingat ya Bapak Ibu, selalu hadir di kelas selama 3 hari berturut-turut agar mendapatkan informasi yang baik dan yang sangat bermanfaat buat tubuh kita nanti. Terima kasih, selamat siang, semangat sehat, sampai bertemu besok. Terima kasih.